Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widya Siwi Anggraini. Di video kali ini masih sama seperti video sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai hasil dari tugas review jurnal yang ketiga. Tugas ini merupakan tugas dari mata perkuliahan seminar penelitian akuntansi. Oke, langsung saja kepada pembahasan. Untuk yang pertama, judul jurnal yang akan saya review yaitu berjudul Pengaruh Environmental Performance, Corporate Image, Corporate Social Performance terhadap Economic Performance dengan Competitive Advantage sebagai pemoderasi. Untuk nama penelitinya yaitu ada Bapak Ari Eksandi dan Ade Patimah. Untuk poin yang pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap, dan fenomena dalam penelitian? Untuk motivasi atau isu penelitian yaitu tidak kurang terdapat 30.000 perusahaan yang beroperasi di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Namun, peningkatan jumlah industri di Indonesia kontradiktif dengan kinerja ekonomi manufaktur Indonesia yang menurun. Kinerja industri manufaktur Indonesia sepanjang tahun 2015 jeblok. Ini ditunjukkan dengan indeks manajer pembelian yang selalu di bawah 50. Sementara itu, tekanan untuk kenaikan harga jual kian kuat seiring depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berkepanjangan. Untuk kritik pada poin ini yaitu tidak ada kritik untuk motivasi atau isu penelitian. Peneliti sudah menjelaskan poin tersebut dengan baik dan lengkap pada bagian latar belakang. Berikutnya ada research gap penelitian. Peneliti ini tidak menampilkan research gap dalam penelitian secara jelas. Seharusnya peneliti menyajikan research gap dalam penelitian pada bagian setelah latar belakang, agar para pembaca dapat mengetahui dan melihat dengan jelas letak perbedaan penelitian-penelitian terdahulu, sehingga menunjukkan bahwa topik penelitian yang diambil masih menarik untuk dikritik ke depannya, karena masih terdapat ketidakkonsistenan antara peneliti-peneliti terdahulu. Yang berikutnya ada fenomena penelitian, yaitu di tahun 2015 saat terjadi penurunan kinerja ekonomi, hanya return saham PT Unilever Indonesia Tbk yang bertahan dengan return saham positif. Analis PT Samuel Sekuritas Andi Ferdinand menuturkan kinerja PT Unilever Indonesia Tbk itu dipicu kenaikan harga jual produk sekitar 2% pada 9 bulan pertama pada tahun 2015. Hal ini mengingat 55% dari beban pokok penjualan memiliki eksposur terhadap mata uang asing. Walau menghadapi tekanan perlambatan ekonomi pada tahun 2015, PT Unilever Indonesia Tbk tetap ekspansi dengan membangun pabrik. Salah satunya oleh induk usaha perseroan yaitu PT Unilever Oleochemical Indonesia yang membangun pabrik pengolahan kelapa sawit di Seimangke. Produk hasilnya merupakan bahan baku sabun dan deterjen bagi PT Unilever Indonesia Tbk. Pabrik ini ditargetkan bisa beroperasi pada tahun 2016. Untuk kritiknya sendiri, tidak ada kritik untuk bagian fenomena penelitian. Peneliti sudah cukup menjelaskan poin tersebut dengan baik. Untuk berikutnya yang kedua, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian. Untuk artikel-artikel utama dalam penelitian, yang pertama, pada zaman perekonomian pasar yang disertai dengan terwujudnya kondisi good economic performance, tidak saja menuntut adanya kinerja ekonomi yang hemat secara ekonomi, tetapi membawa keuntungan besar bagi perusahaan juga perlu disertai adanya perilaku kinerja ekonomi yang etis, yaitu dengan perwujudan secara baik tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, menurut Melanie pada tahun 2015. Berikutnya yang kedua yaitu
menurut Linde pada tahun 1995. Profitabilitas menyatakan bahwa peningkatan environmental performance adalah sumber informasi penting agar perusahaan dapat mencapai tingkat produksi yang efisien, perbaikan produktivitas sesuai dengan standar keamanan. Yang ketiga ada proper, bermaksud agar para stakeholder dapat menyikapi secara aktif informasi tingkat penaatan ini dan mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya, menurut Giovanni pada tahun 2017. Berikutnya yang keempat ada corporate social performance, adalah sebuah konfigurasi organisasi bisnis dari prinsip tanggung jawab sosial, merespons sosial dan kebijakan-kebijakan, program-program, dan menampakkan hasil seperti mereka menghubungkan untuk hubungan sosial perusahaan atau ekuitas, menurut Wirawan tahun 2016. Berikutnya yang kelima ada keunggulan bersaing, merupakan suatu perusahaan yang kuat antara keunggulan perusahaan dan efektivitas organisasi dalam mengadaptasi perubahan lingkungan, menurut South pada tahun 1981. Berikutnya yang keenam ada menurut Hatane pada tahun 2016 menyatakan corporate image yang baik akan mampu mempengaruhi daya beli konsumen sehingga economic performance perusahaan akan meningkat. Berikutnya yang ketujuh ada menurut Soudon pada tahun 2007 mendefinisikan keunggulan bersaing adalah jantung kinerja perusahaan di dalam pasar yang bersaing. Namun setelah beberapa dasawarsa adanya perluasan dan kemakmuran yang hebat mengakibatkan banyak perusahaan kehilangan pandangan mengenai keunggulan bersaing dalam upaya perjuangan untuk lebih berkembang dalam mengejar diversifikasi. Untuk kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian. Berikutnya yang ketiga ada apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian. Untuk novelty yaitu adanya pengaruh antara environmental performance dan corporate social performance terhadap economic performance dengan competitive advantage sebagai pemoderasi. Meskipun banyak studi yang membahas mengenai pengaruh environmental performance, corporate social performance, dan competitive advantage sebagai pemoderasi pada perusahaan manufaktur, tetapi tidak ada penelitian yang menemukan bahwa environmental performance dan corporate social performance berpengaruh positif setelah dimoderasi dengan variabel competitive advantage. Selain itu, secara bersama-sama ditemukan bahwa corporate image tidak berpengaruh setelah dimoderasi dengan competitive advantage. Untuk kritiknya sendiri itu tidak ada kritik pada poin ini. Peneliti sudah cukup jelas menampilkan novelty penelitian pada bagian abstrak. Berikutnya yang keempat ada apa research question atau perumusan masalah dalam penelitian. Untuk perumusan masalahnya itu ada 7, yaitu yang pertama, apakah environmental performance, terus corporate image, corporate social performance, dan competitive advantage dapat mempengaruhi economic performance. Selain itu ada apakah variabel competitive advantage dapat mempengaruhi hubungan environmental performance, corporate image, dan corporate social performance terhadap economic performance. Untuk kritiknya, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah disajikan secara implisit pada bagian hipotesis. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Untuk berikutnya yang kelima ada apa tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui apakah environmental performance, corporate image, dan corporate social performance itu berpengaruh terhadap economic performance dengan competitive advantage sebagai pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Untuk kritiknya tidak ada kritik pada bagian ini.
penulis sudah cukup menjelaskan tujuan dari penelitian. Berikutnya yang keenam, apakah kontribusi dari penelitian? Untuk kontribusi penelitian, yaitu dalam penelitian ini berfokus menjelaskan pengaruh environmental performance, corporate image, corporate social performance terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur dengan competitive advantage sebagai pemoderasi. Tingkat pengembalian saham atau return saham sangat berdampak pada baik tidaknya economic performance perusahaan di mata stakeholder. Jika return saham buruk, maka economic performance juga dinilai kurang baik dan tingkat kepercayaan stakeholder dalam menanamkan sahamnya juga akan menurun. Begitu pula sebaliknya. Jadi penelitian ini berkontribusi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan para stakeholder di perusahaan mengenai apa saja yang dapat mempengaruhi economic performance perusahaan. Selain itu, para stakeholder juga dapat melihat sendiri apakah perusahaan tersebut dapat memberikan keuntungan yang lebih besar atau tidak jika mereka menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut. Nah, untuk kritiknya, peneliti tidak menjelaskan kontribusi secara lebih spesifik mengenai dampak penelitian bagi para stakeholder terkait dengan penelitiannya. Peneliti hanya menjelaskan kontribusi penelitian secara general saja. Kontribusi yang disajikan tersebut merupakan saran dari reviewers terkait dengan penelitian yang dilakukan. Nah, berikutnya yang ketujuh ada apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian? Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 teori yang digunakan, yaitu yang pertama ada teori stewardship, yang kedua ada teori legitimasi, dan yang ketiga ada teori akuntansi positif. Nah, untuk teori stewardship ini berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, di mana steward termotivasi untuk berkelakuan sesuai keinginan prinsipal. Teori stewardship adalah penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi, bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya. Nah, berikutnya ada teori legitimasi. Teori ini menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar atau dilegitimasi. Nah, untuk teori yang berikutnya ada teori akuntansi positif, yang dimana pertama kali ini dikenalkan oleh Watt dan Zimmerman pada tahun 1986. Teori ini dikemukakan dengan tujuan untuk menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain di dalam perusahaan. Untuk kritiknya sendiri, yaitu tidak ada kritik ya untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan dengan sangat baik grand teori yang digunakan dalam penelitian. Yang berikutnya yang ke-8, jelaskan keterkaitan antara grand teori yang digunakan dengan penelitian ini. Untuk keterkaitan yang pertama yaitu ada teori stewardship. Teori stewardship memiliki keterkaitan dengan variabel dependent dalam penelitian, yaitu variabel economic performance, di mana organisasi harus berpedoman dengan perilaku steward yang kolektif agar tujuan dari organisasi dapat dicapai. Perilaku ini menguntungkan stakeholder dalam bentuk kenaikan return saham. Hal ini juga memberikan manfaat pada status manajerial, sebab tujuan mereka ditindaklanjuti dengan baik oleh steward. Untuk teori yang berikutnya ada teori akuntansi positif. Teori akuntansi positif dalam penelitian ini memiliki keterkaitan dengan variabel corporate social performance. Informasi akuntansi disajikan di dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi media komunikasi kepada pihak lain di dalam perusahaan. Penyusunan teori akuntansi positif yang handal akan membantu laporan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat dan para stakeholder.
Untuk teori berikutnya, teori legitimasi. Ini memiliki keterkaitan dengan variabel environmental performance dalam penelitian. Hubungan tersebut karena adanya kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Kontrak sosial antara kedua belah pihak tersebut mengutarakan bahwa perusahaan butuh legitimasi atau pengakuan dari masyarakat tentang operasi dan produk yang dihasilkan. Sedangkan masyarakat menuntut tanggung jawab perusahaan agar mengelola lingkungan sekitar perusahaan. Untuk kritiknya sendiri, peneliti sudah cukup jelas dan lengkap dalam menampilkan keterkaitan antara green theory yang digunakan dengan penelitian yang dilakukan, sehingga tidak ada kritik untuk poin ini. Berikutnya yang ke-9, buatlah gambar kerangka konseptual. Nah, untuk kerangka konseptualnya di sini bisa dilihat ya seperti gambar bahwa di sini terdapat variabel environmental performance, corporate image, dan corporate social performance ini berpengaruh terhadap economic performance dengan competitive advantage sebagai variabel pemoderasinya. Nah, untuk kritiknya sendiri, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah menampilkan kerangka konseptual dengan cukup jelas dan lengkap. Kerangka konseptual tersebut disertai pula keterangan mana variabel dependent, independent, dan moderatingnya, sehingga memudahkan pembaca dalam mengerti konsep penelitian tersebut. Untuk yang ke-10, apakah hipotesis dari penelitian? Untuk hipotesis ini ada 7 hipotesis yang dibuat oleh peneliti. Yang pertama, environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang kedua, corporate image berpengaruh positif terhadap economic performance. Dan yang ketiga itu corporate social performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang keempat, competitive advantage berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang kelima, competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Yang keenam, competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Nah, tadi adalah hipotesis penelitian. Nah, untuk kritiknya sendiri, ini tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah cukup menjelaskan dengan baik hipotesis dalam penelitian. Berikutnya yang ke-11 ada jelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, serta penelitian ini bersifat kuantitatif dengan metode yang digunakan adalah metode asosiatif. Nah, untuk definisi operasional variabelnya itu ada yang pertama economic performance sebagai variabel dependennya. Cara yang digunakan untuk mengukur variabel economic performance ini dengan return saham, itu ada rumusnya. Dapat dilihat ya sebagai seperti gambar ya. Nah, yang kedua ada environmental performance atau variabel independen yang pertama. Nah, environmental performance ini diukur berdasarkan pada peringkat kinerja yang diperoleh perusahaan dalam proper. Nah, berikutnya ada yang ketiga ada corporate image, yaitu ada variabel independen yang kedua. Pengukurannya dihitung menggunakan penghargaan atau awards perusahaan dengan indikator kualitas, performance, responsibility, dan attractiveness dengan rumus bisa dilihat seperti pada gambar, yaitu yang berikutnya ada corporate social performance atau variabel independen yang ketiga, itu ada rumusnya, ada CSRIJ dan CSP, dapat dilihat juga seperti pada gambar. Nah, yang berikutnya yang terakhir ada competitive advantage atau variabel independen yang keempat. Itu rumusnya ada dapat dilihat, itu ada CA, yaitu CR ditambah SR ditambah RDI dibagi 3. Nah, masing-masing dapat dilihat bahwa
Rumusnya dapat dilihat seperti gambar. Untuk kritiknya sendiri, tidak ada kritik untuk poin rancangan penelitian dan definisi operasional variabel. Peneliti sudah cukup jelas dan baik dalam menampilkan poin-poin tersebut. Berikutnya ada teknik penarikan sampel. Untuk metode pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan metode purposive sampling. Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian pemilihan sampel itu dapat dilihat ada 5 kriteria yang digunakan. Nah, untuk kritiknya sendiri, peneliti sudah menjelaskan secara lengkap mengenai teknik penarikan sampel dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti juga sudah menampilkan kriteria-kriteria apa saja yang dapat digunakan untuk penarikan sampel. Berikutnya ada unit analisis. Dari hasil pemilihan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling pada perusahaan manufaktur periode 2014 sampai 2018, terdapat 11 perusahaan yang memenuhi kriteria. Berikutnya ada jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari website resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu http www.idx.co.id. Untuk kritiknya sendiri, tidak ada kritik untuk poin jenis data karena peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan jenis data dalam penelitian ini. Tetapi untuk poin unit analisis, peneliti menampilkannya secara implisit berupa daftar tabel perusahaan yang memenuhi kriteria. Berikutnya ada uji kelayakan model. Uji kelayakan model dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Uji kelayakan model atau uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel economic performance. Nah, berikutnya ada metode analisis data. Untuk metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi data panel yang berupa analisis statistik deskriptif, estimasi regresi data panel, pemilihan model regresi, uji asumsi klasik, uji kelayakan model, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Untuk kritiknya, yaitu tidak ada kritik untuk poin-poin tersebut. Peneliti sudah menjelaskan secara terperinci dan jelas mengenai uji kelayakan model dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Serta peneliti juga sudah menampilkan setiap uji yang dilakukan disertai dengan tabel untuk hasil ujinya, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami penelitian. Berikutnya poin yang ke-12, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Untuk persamaan model regresinya itu yaitu regresi data panel dapat dilihat rumus seperti pada gambar, di mana EP itu adalah economic performance, alpha itu adalah konstanta, terus beta 1 sampai 3 itu adalah koefisien regresi variabel, EFP itu environmental performance, CI itu adalah corporate image, CSP itu adalah corporate social performance, CA adalah competitive advantage, dan EFP dikali CI itu ada environmental performance memoderasi kompetitif, dimoderasi oleh competitive advantage. CI dikali CA adalah corporate image memoderasi atau dimoderasi oleh competitive advantage. CSP dikali CA sama corporate social performance dimoderasi oleh competitive advantage. I adalah perusahaan, T adalah waktu, dan E itu ada error term. Nah, untuk kritiknya sendiri, peneliti sudah menjelaskan secara terperinci mengenai persamaan model regresi dalam penelitian ini. Berikutnya yang ke-13 ada jelaskan pembahasan hasil dari penelitian. Nah, untuk pembahasan dan hasil dari penelitian yang pertama ada analisis statistik deskriptif. Itu terdapat bagian untuk mencari mean, median, maksimum, minimum, dan standar deviasi dan observation-nya. Nah, untuk analisis statistik deskriptif ini
digunakan untuk mengetahui karakteristik data yang ditunjukkan dengan nilai-nilai yang tadi saya sebutkan, yaitu ada mean, median, maksimum, minimum, standar deviasi, dan observationnya. Nah, berikutnya ada hasil uji kelayakan model. Itu dapat dilihat hasilnya seperti pada gambar, bahwa hasil pengujian menyimpulkan random effect model lebih tepat dibandingkan dengan common effect model dan fixed effect model. Karena yang terpilih adalah random effect model, maka tidak dilakukan uji asumsi klasik. Berikutnya ada uji hipotesis. Uji hipotesis ini yang pertama dalam uji T, variabel environmental performance tidak berpengaruh terhadap economic performance karena nilai tes statistik itu lebih besar dari taraf signifikannya. Nilai tes statistiknya itu sebesar minus 1,463969. Itu lebih besar dari 0,05. Nah, untuk corporate image itu berpengaruh negatif terhadap economic performance dengan nilai tes statistiknya itu 2,124536 dan tingkat signifikannya itu 0,0389, itu lebih kecil dari taraf signifikan 0,05. Nah, berikutnya ada corporate social performance berpengaruh negatif terhadap economic performance dengan nilai tes statistiknya yaitu minus 3,110522 dan tingkat signifikannya itu sebesar 0,0032 yang lebih kecil dari taraf signifikan 0,05. Berikutnya ada competitive advantage tidak berpengaruh terhadap economic performance karena nilai tes statistiknya itu sebesar minus 1,805879 dan tingkat signifikannya sebesar 0,0773 yang lebih besar dari taraf signifikan 0,05. Nah, berikutnya ada environmental performance setelah dimoderasi dengan competitive advantage, hasilnya yaitu tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance dengan nilai tes statistiknya yaitu sebesar 1,198,069 dan tingkat signifikannya itu sebesar 0,2369 yang lebih besar dari taraf signifikan 0,05. Berikutnya ada corporate image setelah dimoderasi dengan competitive advantage. Hasilnya yaitu juga tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance dengan nilai tes statistiknya sebesar 1,818665 dan tingkat signifikannya sebesar 0,0753 yang lebih besar dari taraf signifikan 0,05. Untuk berikutnya ada corporate social performance setelah dimoderasi dengan competitive advantage. Hasilnya yaitu tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance dengan nilai tes statistiknya itu 1,561824 dan tingkat signifikannya 0,1250 yang lebih besar dari taraf signifikan 0,05. Berikutnya untuk kritiknya, peneliti sudah jelas dan lengkap dalam menjelaskan hasil dan pembahasan penelitian ini, sehingga tidak ada kritik untuk poin ini. Nah, berikutnya yang ke-14, yaitu apa kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian. Nah, untuk kesimpulannya, itu peneliti ini membuktikan bahwa environmental performance secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Terus corporate image secara empiris tidak berpengaruh terhadap economic performance. Untuk corporate social performance secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Yang keempat, competitive advantage secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Yang kelima, competitive advantage berpengaruh secara positif pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Yang keenam, competitive advantage tidak berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Dan yang terakhir ada competitive advantage berpengaruh positif pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Untuk kritiknya sendiri, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah cukup menjelaskan dengan redaksional yang baik. Kesimpulan dalam penelitian sudah dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.
Nah, untuk keterbatasnya yaitu periode penelitian relatif masih singkat, hanya 5 tahun, yaitu dari 2014 sampai 2018, sehingga memungkinkan praktik pengungkapan lingkungan perusahaan yang masih belum menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Yang kedua, sampel perusahaan yang diambil relatif sedikit dan hanya perusahaan manufaktur yang jumlahnya 11 perusahaan. Yang ketiga, ada penggunaan variabel independen masih sedikit, yaitu hanya 5 variabel. Ada environmental performance, corporate image, corporate social performance, dan competitive advantage. Nah, untuk yang keempat, minimnya pengetahuan penulis mengenai program pengolahan data IFUS, sehingga sedikit menghambat keberlangsungan penelitian. Yang kelima, dalam penelitian ini kurang mendapat referensi dari penelitian terdahulu. Nah, untuk kritiknya sendiri, tidak ada kritik untuk poin keterbatasan. Penulis sudah menjelaskan dengan lengkap apa yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Tapi dalam penelitian ini tidak menampilkan implikasi dari penelitian. Seharusnya peneliti mengungkapkan apa implikasi dari penelitian agar bisa memberikan pengetahuan kepada perusahaan maupun para stakeholder. Sekian penjelasan mengenai review jurnal yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila terdapat banyak salah kata. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.